Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai untuk berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, Mbak Rizka, untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Mari teman-teman sebelum melakukan pembelajaran kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Untuk pelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi proposal. Nah, proposal itu apa sih? Nah, proposal itu adalah suatu rencana atau kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut harus dituliskan secara baik dan benar supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Nah, untuk sifat proposal tersebut itu ditulis dan ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Nah, kegiatan itu bisa berupa bisnis, pengajuan dana, proyek, hingga penelitian. Selanjutnya, ada beberapa tujuan dari proposal. Tujuan kegiatan. Yang kedua, apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. Yang ketiga, untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang keempat, apabila berkaitan dengan proposal proyek pemerintahan, maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang pada proyek-proyek tersebut. Dan yang terakhir, yaitu untuk mendapatkan penawaran kerjasama bisnis apabila berkaitan dengan proposal bisnis. Nah, untuk fungsinya nih, proposal itu banyak banget fungsinya, yaitu digunakan untuk pengajuan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran. Selanjutnya digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lain. Kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah, dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha, dan juga digunakan untuk sebuah proyek atau barang. Kemudian untuk membuat proposal yang baik dan benar itu ada sistematikanya ya teman-teman. Nah, sistematikanya yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini harus ada dalam proposal dan berisikan mengenai kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan atau suatu penelitian. Yang kedua ada masalah dan tujuan. Dalam proposal kegiatan maupun proposal penelitian perlu menyebutkan permasalahan dan tujuannya secara spesifik. Kemudian ada ruang lingkup kegiatan. Dalam merumuskan proposal kegiatan harus jelas mengenai batasannya. Dan ada kerangka teoretis atau hipotesis. Dalam sebuah proposal kegiatan maupun proposal penelitian harus terdapat teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam proposal tersebut. Telaah tersebut dapat berupa perbandingan dari penelitian sebelumnya atau teori-teori yang selaras dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya ada metode. Apa sih metode itu? Nah, metode ini tuh membahas mengenai bagaimana metode penelitian ini akan dilaksanakan, termasuk dengan teknik pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan lain-lain. Kemudian metode yang digunakan itu ada banyak banget macamnya. Misalnya metode historis, metode deskriptif, metode eksperimental. Sementara itu, dalam teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik angket atau kuesioner, wawancara, observasi, studi pustaka, dan masih banyak lagi.
Yang selanjutnya ada pelaksana kegiatan. Nah, dalam proposal itu harus ada pelaksana kegiatan. Misalnya nih, dalam proposal pengecatan jalan desa. Nah, dapat ditulis susunan panitianya itu siapa-siapa aja dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kemudian ada fasilitas. Bagian fasilitas ini digunakan dalam proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Nah, bagi beberapa pihak ada fasilitas-fasilitas dalam proses kegiatan yang akan dilakukan biaya, sehingga kalkulasi biaya yang diberikan akan dilibatkan pada melakukan sewa. Yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Nah, keberadaan bagian keuntungan dan kerugian di dalam sebuah proposal berguna untuk memberikan penerima usul mengenai dana yang akan dikeluarkan nanti tidak disia-siakan. Kemudian ada lama waktu kegiatan. Dalam waktu kegiatan perlu adanya penjelasan mengenai lama waktu kegiatan tersebut, seperti tahap-tahap yang perlu dilakukan gitu. Dan waktunya harus sesuai. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini biasanya ada dalam proposal, yaitu membagi waktu berdasarkan rencana yang akan berlangsung. Contohnya seperti persiapan penyusunan proposal itu dilakukan selama bulan Maret sampai bulan April, seminar proposal itu bulan Mei, pelaksanakan penelitian Juni sampai dengan bulan Agustus, analisis data sampai September, penyusunan laporan itu November, dan yang terakhir adalah seminar hasil penelitian pada bulan Desember. Nah, harus tertata gitu ya. Selanjutnya ada anggaran dana. Nah, anggaran dana ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam sebuah proposal. Nah, perincian anggaran dana harus benar-benar disusun secara baik dan benar supaya penerima usul dapat yakin untuk menyetujui proposal tersebut. Contohnya itu ada di sebelah ya, ada gambar. Nah, itu harganya itu harus tertulis dengan benar dan pasti. Jadi totalannya itu nanti pihak yang bersangkutan memberikan dana sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, bagian daftar pustaka dalam proposal ini itu tergolong opsional, bisa dimasukkan, bisa enggak gitu ya. Kemudian selanjutnya kaidah kebahasaan dalam sebuah proposal. Nah, kaidah kebahasaan dalam sebuah proposal tuh ada beberapa. Nah, yang pertama itu ada pernyataan argumentatif. Dengan adanya penggunaan konjungsi seperti sebab, karena, oleh, karena itu, dan lainnya. Kemudian pernyataan persuasif digunakan untuk mengajak penerima usulan supaya bersedia untuk menerima usulan tersebut. Yang ketiga ada kata-kata teknis. Nah, kata-kata teknis ini berkenaan dengan bidang kegiatan tersebut. Selanjutnya ada kata kerja. Penggunaan kata kerja tindakan adalah untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan. Misalnya kata berlatih, mendokumentasikan, dan mengamati atau masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya ada kata pendefinisian. Nah, kata pendefinisian ini biasanya itu berupa yakni, yaitu, adalah, merupakan, seperti itu. Dan kemudian ada kata perincian. Penggunaan kata-kata yang bermakna perincian. Misalnya itu selain itu, yang pertama, yang kedua, dan yang selanjutnya. Selanjutnya ada kata keanakan. Penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan waktu atau peristiwa yang akan datang. Nah, misalkan kata yang akan diharapkan, direncanakan, itu. Dan yang terakhir ada kata denotatif. Penggunaan kata-kata yang bermakna lugas atau denotatif. Hal tersebut penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul proposal dengan pihak penerima usulan. Nah, dalam penyusunan proposal terdapat syarat-syarat. Untuk syarat-syaratnya, yaitu dalam sebuah proposal harus lengkap. Nah, lengkapnya itu yaitu
harus memperhatikan kelengkapan bagian-bagiannya, mulai dari latar belakang sampai daftar pustaka. Dan bisa kita tambahkan lampiran. Kemudian yang kedua, nah, dalam menyusun sebuah proposal kegiatan maupun penelitian harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan pemilihan kosakatanya supaya mudah dipahami oleh penerima usul. Dan yang ketiga yaitu menarik. Nah, dalam menyusun sebuah proposal itu harus memperhatikan teknik penyajian seperti tata letak, ilustrasi, pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, dan lain-lain. Nah, hal tersebut dilakukan supaya penerima usulan tertarik untuk membaca dan bersedia untuk turut andil dalam proses diskusinya. Nah, untuk pelajaran kali ini tentang proposal sudah selesai. Jadi, Ibu mau memberikan pertanyaan. Yang pertama nih, apa sih proposal itu? Kan tadi kita udah membahas mengenai proposal. Nah, kalian pasti bisa dong menunjukkan arti dari proposal itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Rizka. Proposal itu adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Seperti itu, Bu. Nah, bagus jawaban Mbak Rizka. Berarti Mbak Rizka memperhatikan dengan baik dan benar ya. Selanjutnya, proposal itu ada sistematika. Nah, dalam proposal itu ada berapa? Dan sebutkan ya apa saja. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Baik, Mbak Afifah, sebutkan ya. Sistematika dalam proposal ada 12. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua masalah dan tujuan, yang ketiga ruang lingkup kegiatan, keempat kerangka teoritis, kelima metode, keenam pelaksana kegiatan, ketujuh fasilitas, kedelapan keuntungan dan kerugian, kesembilan lama waktu kegiatan, 10 jadwal kegiatan, ke-11 anggaran dana, dan yang terakhir daftar pustaka. Seperti itu, Bu. Baik, bagus sekali jawabannya Mbak Afifah. Dan pertanyaan terakhir, syarat untuk penyusunan proposal itu ada berapa? Dan sebutkan ya. Ayo, siapa yang bisa? Saya mau mencoba, Bu. Oh, boleh. Silakan Mbak Firda. Syaratnya ada 3. Yang pertama lengkap, jelas, dan sistematis, Bu. Wah, bagus ya jawabannya. Baik, untuk 3 pertanyaan sudah dijawab. Berarti kalian mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik dan benar. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian membuat satu proposal dengan tema bebas. Bisa proposal penelitian, atau kegiatan di desa, atau di sekolah gitu ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan karena waktu sudah habis, bisa ditanyakan di WA ya, WA grup. Baik, untuk mengakhiri kelas pada kesempatan kali ini, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih anak-anak untuk partisipasinya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik.